kasih karena Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Sore ini ajari kami Tuhan. Didik kami lebih jauh lagi. Turunkan roh pengertian, hikmat, pewahyuan daripadamu turun. Supaya kami menangkap akan hatimu. Kami diajari untuk hidup dalam perkenan Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu Engkau melengkapi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sore ini saya ingin memulai satu bagian dari rangkaian firman. Dan karena panjang saya bagi 3. Sore ini saya sampaikan bagian pertama. Kemudian besok pagi bagian kedua. Dan besok sore bagian ketiga. Jadi kalau Anda mau ikuti semua, suka tidak suka Anda ikut kebaktian 3 kali. Atau besok Anda ikuti lewat rema pagi dan sore. Sehingga saudara mendapatkan bagian yang utuh. Nah tadi dari pagi saya dibawa Tuhan mempelajari akan bagian firman ini. Mari kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-23. Pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan belajar yang namanya triwiranya Daud. 2 Samuel pasal 23. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau boleh saya pinjam kursi 1 taruh di depan sini. Terima kasih. Saya bacakan dulu ya, kita lihat dulu ceritanya. Nanti kita akan bahas, ada triwira. Hari ini kita bahas yang pertama, besok pagi kita bahas yang kedua, dan sore kita akan bahas yang ketiga. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian.
bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara, hari ini kita akan belajar yang pertama, besok pagi kita akan lihat yang kedua, dan besok sore kita akan belajar yang ketiga. Alkitab berkata, inilah yang pertama. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa namanya Ishi-Baal orang Hakmoni. Dan dikatakan dialah kepala Triwira. Dari tiga ini orang yang mengepalainya. Ini komandannya. Dari tiga, satu komandannya. Namanya Ishi-Baal dan dia orang Hakmoni. Apa kehebatannya? Alkitab mengatakan, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ini orang hebat sekali. Dalam satu pertempuran, dia bawa tombak dan dia bunuh 800 orang musuhnya. Nah, apa yang membuat sebetulnya orang ini istimewa? Yang pertama, kita mengerti bahwa dia bunuh 800 orang. Ini bukan hal yang gampang. Ini hal yang susah sekali. Dia pakai tombak dengan senjata hanya satu, dan dia bisa tikam 800 orang dalam satu pertempuran. Tetapi sebetulnya ada hal lain yang Anda harus perhatikan. Karena begini, tidak ada, saya ulang berkali-kali, bagian sekecil apapun di Alkitab ini yang meaningless, yang tidak ada artinya. Tiap bagian di firman ini ada artinya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tadi saya mempelajari akan orang ini. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan namanya Ishi-Baal. Kalau Anda cek terjemahan lain, dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan namanya Ishi-Baal. Tapi namanya aneh. Namanya adalah Yosef Basebet. Kalau ada orang Indonesia pakai nama ini pasti dipanggilnya Serbet, saudara. Ya, tapi bukan Serbet namanya. Namanya Yosef Basebet. Bukan Serbet, saudara. Bukan. Tapi namanya Yosef Basebet. Yosefnya itu bukan Yusuf, tapi memang Yosef Basebet. Nah, nama ini artinya sitting in the seat. Duduk di kursi. Nah, orang yang duduk di tempat duduk adalah orang yang punya kedudukan. Maka Anda perhatikan, dari tiga Triwira, dia komandannya. Sebagaimana namanya, Yosef Basebet, artinya sitting in the seat. Dia duduk di tempat duduk. Dia duduk di kursi. Dia orang yang punya tahta. Dia orang yang punya kedudukan. Dan kedudukannya sangat prestisius. Dia bukan hanya sekedar dikatakan Triwira, tapi Alkitab mengatakan dia kepala. Dia pemimpin dari Triwira yang hebat itu. Nah, sesuai dengan namanya artinya sitting in the seat. Yang menarik, Alkitab berkata, dia berasal dari atau dia orang Hakmoni. Nah, nama Hakmoni ini sebetulnya dalam kata aslinya itu dari kata Shakam. Nah, kata itu artinya sangat bagus sekali. To be wise. Menjadi bijaksana. Saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan ini menarik sekali. Orang ini dikenal sebagai orang yang membunuh 800 orang. Setelah kita berkata, dia diberi jabatan kepala dari Triwira. Triwira saja sudah hebat sekali kalau Anda baca, itu mereka orang luar biasa. Tapi ada Yosef Basebet ini yang dikatakan artinya sitting in the seat. Dia duduk dan dia punya kedudukan. Jadi kalau ada tiga Triwira kumpul, kursinya cuma satu, maka Yosef Basebet ini yang duduk. Dan yang dua di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kalau rasanya datang, dia pasti berdiri, saudara. Gak mungkin kurang ajar. Dia persilahkan raja yang duduk. Tapi kalau sampai bertiga mereka kumpul, maka dia adalah orang yang duduk. Dia orang yang punya kedudukan, dia orang yang dipandang,
dia komandan dari 3 orang, yaitu termasuk dirinya. Dan bayangkan mereka tergolong orang yang elit. Pertanyaannya adalah, mengapa jenderal yang satu ini bisa punya kedudukan yang begitu luar biasa? Daud punya begitu banyak jenderal, hanya satu. Dan namanya pun aneh. Duduk di tempat duduk. Duduk di tahta. Artinya dia betul-betul seperti namanya. Dan ternyata Alkitab berkata, dia orang harmoni. Dia orang yang sebetulnya to be wise. Menjadi bijaksana. Kemenangan dalam sebuah pertempuran, itu butuh yang namanya roh kebijaksanaan. Dan kalau Anda punya roh kebijaksanaan, dan malam ini saya mau berdoa supaya itu turun dalam kehidupan saudara. Maka sebetulnya kelak Anda akan melihat ada satu kedudukan yang Tuhan akan sediakan dalam hidupmu. Bukan hanya kelak di surga. Di dunia ini engkau akan punya kedudukan yang luar biasa. Siapa yang inginkan itu dalam hidupmu? Amen, saudara. Nah, saya mau cerita sebuah pengalaman. Kalau Anda menafsirkan ini sebuah kenakalan, ya terserah saudara. Menurut saya inilah bagaimana menjadi orang yang... Saya teringat pada waktu menjelang saya lulus kuliah. Di zaman saya itu orang harus ikut namanya kuliah kerja nyata. 3 bulan di desa. Dan kami tidak boleh pilih di desa mana. Itu ada undiannya. Nanti kami dikumpulkan. Kami harus diundi. Nanti di desa mana dikumpulkan. Kalau kita selesai KKN 3 bulan dan dinyatakan lulus, baru boleh yang namanya buat mengajukan judul buat skripsi. Saya sudah selesaikan teori saya cepat sekali. Saya sudah minta pengajuan untuk buat skripsi, ditolak. Dan mereka berkata, kampusnya berkata, maaf ya, kamu harus KKN dulu 3 bulan. Nah 3 bulan setelah kamu lulus, baru boleh mengajukan skripsi. Itu zaman saya dulu saudara kuliah. Susah sekali. Zaman sekarang menurut saya jauh lebih fair, lebih gampang. Lalu singkat cerita kami diundi, saya ikut undian, saya dapat sebuah desa di daerah Batang, dekat Pekalongan sana. Ada satu desa namanya Kalimanggis. Itu desa itu masuk ke dalam. Saya pernah lihat ketemu setan di situ. Saya cerita sedikit nih, saudara, nyimpang sedikit nih. Pada waktu itu kami kan bertiga nih. Saya ada 2 teman lagi. Satu teman ini dia perempuan, orang fakultas apa saya lupa. Dia bilang gini, aku mau pulang Semarang. Jadi kami bertiga ini hobinya pulang Semarang, saudara. Nah saya itu sudah mulai khotbah persekutuan. Saya paling senang persekutuan, khotbah di kampung-kampung. Saya nggak tahan di desa, saya nggak tahan. Karena saya nggak tahu saya mesti ngapain. Bengong, sepi. Kalau malam itu cuma bunyi jangkrik, saudara. Sepi, gelap, gak ada apa-apa lain. Sekarang lebih beda lah, sekarang beda. Dulu betul-betul itu, aduh, mengerikan sekali. Jadi kami ini sering pulang. Nah, tapi pinter ini wise. Kalau pulang balik ke desa, saya bawa bandeng presto buat Pak Lurah. Monggo Pak Lurah, bandeng presto Semarang. Nah, kadang-kadang itu dikontrol sama dosen. Pas satu hari kami bertiga semuanya pulang. Dikontrol dosen, nggak ada. Dia tanya dosennya, Pak Lurah, ini pulang ya? Oh, mboten. Inspeksi niku. Mboten nate wangsul. Nggak pernah pulang, inspeksi. Maksudnya inspeksi ke rumah masing-masing. Nah, lurahnya kena bandeng presto. Yang lain pulang bawa apa. Lurahnya seneng. Seperti berkata, pulanglah terus. Ya toh. Nah, tapi saya mau cerita, kalau hanya itu tok nakal, saudara. Ini Anda harus tangkap ini. Jadi pada waktu itu saya cerita lagi ya. Saya anterin ini teman ini jalan dari desa tuh jalan kaki cukup jauh. Sampai di jalan raya, itu kira-kira sudah maghrib lah, kira-kira 5:30, sudah mulai agak gelap gini. Lalu dia naik bus, saya balik kan sendirian, jalan kaki dari jalan raya masuk ke desa. Sudah mulai remang-remang, saudara, nggak bawa baterai, lagi santer lagi lupa. Jalan di depan saya itu saya lihat loh, ada ibu-ibu pakai kerudung seperti orang di desa, gandeng anak.
Saya pikir, ini kebetulan ini. Saya akan, jalan cepat. Saya sapa dia, tak buat teman jalan sampai ke desa. Dia pasti kan ke desa. Jadi saya jalan, saudara. Saya percepat langkah saya. Itu jaraknya kira-kira ya. Ini saya berdiri di sini, itu paling di ujung karpet biru gitu. Jadi nggak jauh kok. Ini segini, sekian meter ini tok. Jadi saya lihat jelas ini ibu-ibu, dia gandeng anaknya, segini kira-kira. Dia gandeng anaknya perempuan, digandeng jalan. Jadi saya ikut, saya kejar dia dengan cepat. Jalannya pelan, saudara. Pelan jalannya. Saya kan dari belakang, saya kejar cepat. Saya dekat gini, hilang, saudara. Di depan mata saya hilang. Saya berhenti, lihat kanan kiri nggak ada apa-apa, merinding. Langsung hirasyatakara pasakala, percepat langkahnya. Zaman itu belum ngerti tumen, belum ngerti banner, belum ngerti minyak urapan. Orang itu hilang di depan mata saya, hilang kok. Apa yang saya buat? Basaroh lah, hirasyatakara patakara. Jalan saya. Besok paginya saya ketemu Pak Lurah, ngobrol pagi-pagi sambil minum kopi. Saya bilang, Pak Lurah, saya lihat setan kemarin. Kok bisa? Saya cerita. Pak Lurahnya hubungin, bagus dek katanya. Bagus, saya bilang. Anda ini nanti kelak akan jadi orang besar katanya. Saya pikir, amin lah, terserah. Daripada Anda nanti sengsara, saya tolak ya toh. Anda jadi orang besar nantinya. Itu pengalaman saya di desa. Nah, kami ini sering pulang. Tapi saya harus lulus, saudara. Saya harus lulus. Saya bilang begini, Tuhan, aku ini nakal. Aku ini separuh dari waktuku di Semarang dan pelayanan. Separuh di desa dalam 3 bulan saya hitung tuh. Tapi kalau aku tidak ada prestasinya, gak fair. Aku minta lulus. Karena itu menurut aku harus berprestasi, Tuhan. Beri aku hikmat dong. Bagaimana aku bisa bayar absenku ini dengan prestasi. Aku tidak merugikan pemerintah, tidak merugikan orang desa dengan absenku. Daripada nongkrong di desa, nggak kerja apa-apa. Beri aku sesuatu. Nah, disitulah Tuhan itu mulai alirkan yang namanya bijaksana. Yang namanya hikmat. Hikmat itu begini, saudara. Anda kalau kerja sesuatu ya, Anda mesti mikir, ngitungnya 2, 3, bahkan 4, 5 hal yang berkaitan dengan sekali yang Anda kerjakan. Kalau Anda ngerjakan satu untuk satu, Anda tidak mikir 2, 3, 4, bahkan 5 hal di sekitarmu, itu kurang hikmat, kurang wise. Makanya kursinya yang duduk orang lain. Kalau saudara ingin satu hari Tuhan berikan sesuatu yang kuat dalam hidupmu, ngitungnya harus begitu. Yang tak ajari nih saudara. Ini nakal saya dulu, tapi ini bijaksana. Tidak ada pihak yang dirugikan. Semua diuntungkan. Karena sebetulnya banyak teman memang tidak pulang. Karena orang tuanya nyebelin. Dia pelarian 3 bulan, malah pacaran sama orang desa, saudara. Ini kan kurang ajar namanya. Buat perkara di desa malah. Tapi gak ada hasilnya. Bukan itu yang pemerintah mau. Jadi saya begini. Saya mulai ngamati, saya mulai keliling desa itu. Saya lihat apa yang dibutuhkan. Akhirnya saya menemukan 2 hal. Satu, desa ini tuh gak susah airnya. Karena sumurnya dalam banget. Jadi buat orang desa ini susah untuk nimba air. Yang orang tua nggak punya tenaga untuk nimba air yang dalam sekali. Saya perhatikan keluhannya, saya dengar, terus saya mulai mikir, apa yang bisa saya buat? Di saat yang bersisa itu kena hama tikus. Waduh, panen hancur. Mereka marah, mereka sedih, nggak tahu harus seperti apa. Nah, sawah mereka itu di dekat di sebelah Pantura, Jalan Gede, Semarang, Jakarta itu sawah mereka di situ. Saya pulang, saya datang ke Undip, saya ngomong sama ketua KKN-nya, seorang dokter waktu itu. Pak, kalau sumur kayak begini, diatasinya gimana? Saya belajar sejarah, orang ngerti Pak, zaman Mojopahit orang ngerti kok yang ini, saya bilang. Ini sumurnya dalam harus diapain? Oh, gini ya, panggilkan orang teknik. Dosen, Mas, pertanyaan seperti ini. Oh, gampang katanya. Buatin namanya pompa tali. Jadi itu
pralon, saudara. Dalamnya dikasih tali plastik, tapi tiap sekian senti Anda mesti buat ada kayak bendolannya gitu ya. Terus ada puterannya. Ternyata tuh ringan banget. Terus saya bilang, Ustaz, buat no itu. Tak hitung sumbernya sekian meter, tak beli pralon. Tak angkut sampai sana, saya sambung-sambung, saudara. Terus saya coba di sumur di depan rumahnya Pak Lurah. Seberangnya itu ada sumur milik desa. Saya coba, saya puter, enteng sekali. Dan sebelumnya saya coba di Semarang, beberapa sumur saya coba, wah ini bisa. Saya bawa ke kampung, saya puter, keluar airnya. Pak Lurahnya senang. Buat saya aja, Dek. Maaf Pak, bukan. Ini milik pemerintah, nggak boleh, saya berkata. Nah ini buat siapa? Buat warga. Kalau saya serahkan Pak Lurah, habis saya selesai. Kalau Anda bijaksana, Anda buat satu hal. Anda harus terima beberapa hal sekaligus. Saudara tahu apa yang saya buat? Saya gini, ini Pak Lurah harus senang. Yang kedua, warga harus diberkati. Yang ketiga, dosen saya harus ngerti ini prestasiku. Yang keempat, camatnya harus ngerti supaya namaku mereka ingat. Nanti kalau pas memberi nilai, harus bagus nilai saya. Ngerti nggak? Anda yang memukul satu, ini saya cerita dari hati ke hati, bukan ngajari Anda nakalan, saudara. Tapi ini menjadi bijaksana itu begini, ngerti? Satu dibuat, 3-4 hal, kerjakan. Pepatah bahasa Indonesia, sekali kayuh 2-3 pulau terlewati, tambahi 4-5 pulau kalau perlu. Sekali kayuh, 4-5 hal sampai. Jadi Anda mesti bijaksana, dan Tuhan itu bisa ngajari Anda begitu. Apa yang saya buat, saudara? Gini aja Pak Lurah, saya bilang, saya mau buat lomba grobyo antikus. Itu kan ada banyak dukuh dan RW. Saya bilang per RW saja, buat tim. Caranya gimana? Satu hari nanti kita buat dari pagi sampai sore, cari tikus. Bunuh tikusnya, potong ekornya. Nanti ekornya dihitung oleh Pak Lurah. Pak Lurah mesti ngitung, RW mana yang dapat tikus paling banyak, ini pompanya saya serahkan ke sumurnya RW. Oh ya boleh. Jurinya Pak Lurah. Wah, jadi dia gede hatinya. Saya jurinya ya? Iya, Pak Lurah lah. Bosnya, saya berkata. Kami nonton aja Pak Lurah. Kumpulkan, ayo. Lalu kemudian, kumpulkan saudara. Tapi saya bilang begini. Nanti pada sorenya kita buat penyerahan hadiah. Harus diserahkan oleh pihak Undip. Diwakili dosen. Dan harus disaksikan camat. Karena ini kita harus buatkan upacara kecil. Tidak usah kasih suguhan apa-apa, nggak usah. Upacara kecil 10 menit. Oh iya, bagus katanya. Saya lapor ke kecamatan katanya. Dia lapor ke kecamatan. Saya lapor ke dosen. Dosennya berkata, wah itu ide bagus. Bapak datang loh, yang datang. Siapa yang buat? Saya Pak. Memang sering pulang saya, saudara. Tapi saya mikir, ini 3-4 hal harus kena. Lalu pada harinya saya bilang gini, Pak Camat yang harus meresmikan, Pak Camat. Ya, saya resmikan. Nanti sorenya saya menyerahkan hadiah, katanya. Tapi hari itu gila-gilaan, saudara. Dia pagi pidato. Kalau senang kan pidato kan senang Pak Camat. Di depan rakyatnya. Dulu belum ada pemilihan langsung, saudara. Jadi masih ditunjukkan dia pidato. Ini bagus sekali, contoh ini adalah mahasiswa yang hebat sekali berpikir untuk rakyat. Saya bilang, matur nuwun, terima kasih. Senang saya. Lalu mulai saudara, saya juga ikut. Walaupun tidak dapat 1 ekor pun. Kejar-kejar tikus. Itu yang mengerikan ya. Mereka saking marahnya. Kepegang, dipukul, dibanting, sudah kelenger, tahu potong ekornya, dilempar ke tengah jalan raya. Itu kan truk dan bus, jadi itu daerah itu merah semua. Kenapa? Bangkai tikus, saudara, ribuan. Saya bilang, wah, bahkan orang dari Jakarta sampai Semarang pun lihat tuh hasilnya. Bayangin, 1 pompa itu kata-kata itu membuat orang berhenti. Pelan-pelan mereka berhenti. Mau tidak mau, saya sebetulnya berhasil apa? Publikasi, saudara. Orang berkata, wah, kampung itu bergerak. Ribuan tikus di jalan, merah semua kena darah tikus, saudara. Luar biasa. Lalu kemudian Pak Lurahnya senang. Rakyatnya senang kan, saudara?
Karena mereka bisa bunuh tikus rame-rame cari hadiah. Camatnya happy, lurahnya happy, dosen saya bangga. Saudara. Sore harinya Pak Lurah sambil dodok tuh, saya masih ingat sarungan, sambil ngerokok itu ngitungi buntut tikus. Saya lihat dari jauh. Saya bilang, wes pokoknya kalah sabus itu buntut tikus. Hitung. Ini RW sekian, ngitungi buntut tikus, saudara. Semua nunggu, menyaksikan Pak Lurah ngitung buntut tikus. Dosennya juga lihat, wah banyak ya, wah banyak. Terus, wah lagi kan, sambutan lagi, penyerahan kan, pidato lagi. Dosen saya suruh pidato. Dengan bangga, inilah kenapa kami hadir di sini, untuk menolong warga. Dan lewat mahasiswa seperti adik ini telah melakukan begini, inilah mengapa Undip begini-begini. Saya bilang matur nuwun. Bayangin, saya merugikan siapa? Tidak ada. Ngerti saudara? Jadi kita ini mesti belajar begitu. Kalau Anda kerja apapun, mikir tuh banyak. Jangan mikir dirimu sendiri. Nggak lucu lagi. Kalau Anda mikir banyak orang, ya toh, itu kesangkut lah pasti. Satu kali lagi, saya bilang, apa lagi ya? Cariin saudara. Yang lain tuh buat itu, apa ini, jalan dikerasin, biasa. Saya bilang, nggak signifikan. Saudara tahu apa yang saya buat? Kurang 1 bulan, KKN akan selesai. Saya masuk ke sekolah, itu ada sekolah SD. Saya bilang, loh ini TK-nya kok nggak ada? Iya, orang desa nggak mau TK, sekolah TK nggak mau. Habisin ongkos. Nah terus, ya akibatnya kelas 1 ini nggak bisa apa-apa Pak. Kita ajari apapun nggak bisa, cerita mereka. Nah terus gimana? Padahal itu yang harusnya TK itu banyak. Bisa puluhan anak di sini. Saya ngomong sama kepala sekolahnya. Kalau saya buatin TK mau. Bukan soal buatin TK. Ruangannya ada. Gurunya nggak ada. Dan kita nggak kuat bayar. Nggak ada duit untuk bayar gurunya. Guru itu berapa gajinya? Waktu itu ya kalau tidak salah itu 1 bulan itu 50.000 gaji guru TK. Saya bilang ya pokoknya kalau ada 2 100.000 ya, 100.000 cukup itu. Saya masuk keluar kampung sudah, saya data anaknya banyak sekali. Ternyata itu anak kira-kira ada 60 anak. Nah, kelasnya cukup gede, saya bilang ini tak masukin sekali secukuplah. Lalu kemudian saya lihat ada 2 perempuan lulusan SMA nganggur, luntang tak panggil. Daripada nganggur, dari guru gelem ra turun. Caranya pinten, pundi, melu aku pokoknya. Tak bawa ke kecamatan, saudara. Kecamatan itu sebelahnya ada sekolah negeri, ada TK-nya. Saya bilang ini, Bu, kepala sekolah titip 2 anak ini. Ajari dong, seminggu aja bagaimana jadi guru TK kan gampang toh. Penyanyi, gambar, gampang kan. 3 bahan diberi, oh ya gampang. Mau bantu gak? Oh mau katanya. Senang saudara. Tak kumpul ke orang kampung, saya pidato saudara. Harus sekolah. Terus saya kasih ilustrasi, saya masih ingat tuh saudara. Ini kursi sama meja tinggi. Saya bilang, menek meja saged apa mboten? Mboten. Nek ana banceke saged mboten? Saged. Terus saya bilang, sekolah TK niku banceke, saya bilang. Nek anak emeh pinter ana banceke mesti TK nek kelas 1 goblok kabeh ra iso baca, saya bilang. Nggih, sekolah nggih. Sekolah saudara. 60 anak lebih. Bayarnya murah. 1.500 sesasi. Lah kok murah-murah? Negara makmur kok larang-larang. Purun. 60 anak kalikan 1.500. Berapa saudara? Terus gurunya tak omongin, kamu jangan gaji gede-gede, wis 20.000 wae. Oh nggih, daripada gak dapat duit tuh saudara. Lumayan tuh, orang 2 cuma 50.000, income-nya berapa? Surplus kan? Tak panggil kepala sekolahnya, Pak, tak hitung ke ini loh. Muridmu 60 sekian, 1.500 per orang, gaji ini wong loro 50.000. Bukan sekolah lulusan guru, asal ajarin baca gampang ini. Wah cukup Pak itu Pak, supaya kalau SD bisa baca, gampang toh. Mau nggak? Mau. Kumpul ke saya, terus lapor Pak Camat saya, Pak Camat. Ini penting, iya penting deh, tapi nggak bisa.
bisa, asal Bapak mau meresmikan. Oh, saya mau meresmikan. Dosen tak undang lagi. Pak, Bapak harus meresmikan. Wah, lurahnya senang. Wah, kita ada TK, ada. Hari itu saudara pembukaan TK. Penuh sesak kayak KKR. Itu latihan saya bangun terang bangsa 6 bulan ya itu saudara. Karena digawe gampang bisa dalam anugerah Tuhan. Langsung itu ya. Wah, anak-anak tuh kumpul. Bayar. Karena cuma 1.500. Tapi kali berapa? Gurunya 2. Ini kan seneng kerja sehari paling 2 jam, 3 jam. Yang lain mereka mau jualan apa terserah. Buku disuplai dari kecamatan. Kan gampang nih enggak bacakan zaman dulu. Be-aba, be-ibi, babi. Enak, makan. Gitu kan. Loh dulu kan bahasanya begitu, zaman saya tuh begitu. Bukan kayak sekarang. Jadi caranya segitu saudara. Jadi tuh. Wah, sambutan. Semua sambutan. Saya nggak mau sambutan. Dosen yang sambutan. Bangga lagi dia. Inilah karya Undip. Wah, kita memajukan pendidikan ya. Lewat mahasiswa kita ini. Saya manggut-manggut aja. Saya bilang, ya inilah aku bagus loh ya. Lulus aku loh. Walaupun dosen saya akhirnya ngerti. Kamu sering pulang ya? Loh, jangan salah Pak. Pulang itu ngambil ilmu. Lah saya wong sejarah kan ra iso gawe ngene, ya harus pulang. Iya bener. Yang penting kan hasil, Pak. Wah, ini bagus ya. Iya makanya lulus saya. Nilainya bagus lagi saya. Sampai semua orang berkata, "Kowe ra bakal lulus, kowe konangan." Aku bilang, "Tenang saja, lihat nanti lulus." Semua berkata, "Lah kok iso?" Loh. Lah kowe meng mangan tur nang desa. Pacaran mbek wong desa. Tak hasil. Saya bilang, saya bisa membuat ini ada sekolah. Sekian tahun kemudian, saudara, saya dengar itu sekolah STK itu masih ada loh. Bukan langsung terus kukut saya pulang, enggak loh. Sekian tahun kemudian masih ada. Saya sih nggak punya waktu untuk ngecek hari ini. Menurut saya sih masih tetap ada. Dalam waktu hanya 1 bulan. Makanya terbang tuh 6 bulan ya nggak terlalu menakutkan sebetulnya ya. Kalau secara hitungan begitu. Tapi ya tetap menakutkan sih. Saya belajar itu kan kena semua. Camatnya pidato, seneng kan? Rakyatnya seneng. Karena apa? Ada pendidikan murah. Diatur, saya ngatur ekonominya. Secara simple. Bodoh-bodohan, gini caranya. Dan saya sudah hitung ini. Sekian tahun ke depan masih oke. Karena itu, wah zaman itu, wah anak banyak orang desa itu. Mau apalagi wong malam itu petek dedek itu udah ada apa-apa nih saudara. Wah anak banyak, saya bilang wah ini sekian tahun gak mungkin kekurangan murid lah. Terus itu. Apa yang terjadi? Hasilnya bagus. Sekolahnya berdiri. Ada 2 anak yang pengangguran dapat income. Dipanggil bu guru lagi. Seneng banget dia saudara. Ya toh lurahnya bangga. Camatnya juga bahagia. Dosen saya paling bangga. Nilai saya bagus dan lulus saudara. Ngerti gak? Anda kalau kerja itu pukul sekian banyak. Nanti laporan ke rektorat. Ini dosen dapat nangka. Dia bilang diantaranya bangun TK. Bayangin yang bangun bukan dia. Tapi dia dapat promosi sama rektornya. Tidak ada yang dirugikan kok. Tapi semuanya mendapatkan jatah. Dapat bagian yang luar biasa. So kalau Anda ingin punya satu hari Tuhan beri kursi, Anda bisa duduk dan jadi seorang triwira yang hebat, Anda bisa bunuh 800 orang. Menurut saya dia perang bukan dengan ngawur loh. Dia perang dengan strategi, dia perang dengan wise, dia perang dengan bijaksana, dia ayunkan tombaknya dengan sangat cerdas, dan dia hasilkan banyak hal yang luar biasa. Siapa yang ingin roh hikmat dan pengertian turun dalam hidupmu? Ayo berdiri sebentar saudara. Saya berdoa buat saudara sebelum Pak Hengki lanjutkan pada hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya rabata shiki karata syukuru shiki neka. Maharataku shiki neka ta shiki neka. Moko syukuru shiki arakata shiki neka taka. Mahasikiri kata sina karamata koro. Nakata santa kaya rakata sukoyo shiki ne. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sangat baik.
Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang melengkapi kami, Engkau Tuhan yang membuat kami punya roh kebijaksanaan, hikmat dan roh pengertian, yang membuat kami bisa sitting in the seat, duduk di tahta, punya tempat buat kami duduk di tahta, karena Tuhan yang memberikannya buat kami. Tuhan, hamba berdoa, anugerahkan kepada kami roh pengertian yang dari Tuhan, hikmat, pewahyuan turun dalam nama Tuhan Yesus. Kau terima dengan iman, biarkan turun dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan hari ini, engkau orang-orang yang berhikmat, engkau orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan, engkau orang yang menang, engkau orang yang akan mengatasi keadaan, dan ada kedudukan, ada tempat buat engkau bisa duduk di tempat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Engkau bukan lagi orang muda yang biasa-biasa, engkau orang-orang yang luar biasa. Anugerah Tuhan seperti Triwira itu turun dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima